Halo, nama gue Dimas dari Bertahan Hidup. Jadi gue kali ini ingin membahas pemahaman dasar tentang takdir dan nasib. Dan kenapa gue ingin share ini ke kalian? Karena pemahaman ini, basic ini, yang benar-benar dasar tentang apa itu takdir, tentang apa itu nasib, merubah kehidupan gue 360 derajat dari sebelumnya. Jadi siapa tahu ini bisa bantu kalian, dan pastikan kalian nonton sampai habis biar paham. Tenang saja, ini nggak terlalu lama, jadi kalian nggak akan bosan. Dulu, waktu gue nggak ngerti pemahaman tentang takdir dan nasib ini, hidup gue benar-benar, ya bisa disebut berantakan banget, apes mulu, seolah-olah dunia ini nggak dukung. Ya mungkin kalian bisa merasakannya, atau mungkin saat ini sedang merasakannya. Seolah-olah dunia itu nggak support gitu ke kita. Ada, ya dari kehidupan sosial juga nggak support, banyak teman-teman yang fake. Dulu gue juga pernah ngerasakan hubungan percintaan yang ya sakit hati mulu gitu. Terus hubungan keluarga juga kurang bagus. Kehidupan sosial juga nggak menguntungkan juga gitu lah. Di hadapan ini ada seolah ada tembok, ada sesuatu yang nggak bisa itu kita jebol itu si tembok ini. Gue bertanya-tanya dulu, kenapa sih kok ada orang beruntung, kok ada orang yang nggak beruntung? Itu gue di kepala gue itu benar-benar mikir, oh, gue sekarang ini kehidupan, ya saat itu kehidupan gue itu ya saya bilang tidak beruntung lah. Gue mikir kok ada orang yang beruntung terus gitu ya, ada orang yang enjoy aja jalan hidupnya, dapat kerjaan yang bagus ya kan. Jadi sampai sini gue benar-benar mentok lah. Singkat cerita, pernah satu momen gue, ini titik baliknya lah, sebuah keadaan yang gue alami waktu itu yang membuat gue itu benar-benar berubah gitu. Pemahaman gue benar-benar berubah terhadap dunia ini. Jadi satu momen itu gue mengalami putus cinta. Ya lo tahu kan yang putus cinta, benar-benar perih banget, sakit hati banget. Soalnya gue benar-benar effort gitu di hubungan ini. Waktu itu di sekitar mungkin di tahun 2014 2015 lah. Gue putus cinta, nggak mau makan, nggak mau bersosial, nggak mau ya menutup diri lah, males pokoknya terhadap dunia ini. Dan gue sempat sakit juga saat itu. Gue sempat sakit beberapa hari. Yang gue nggak habis pikir lagi nih, oh dunia ini gitu, fuck banget gitu. Sampai gue ketemu di itu tahun awal 2016 ya. Gue ketemu video dari Ronald Frank. Ya mungkin kalian kurang tahu ya siapa itu Ronald Frank. Jadi Ronald Frank ini dulu pada zamannya ya kita anggap mungkin influencer lah. Jadi dia ini influencer. Gue tangkap di beberapa videonya dia konten ke kayak self-help gitu. Terus dia ngadain seminar, kelas di Ronald Frank ini. Mungkin kalian bisa cari video-video lamanya, dan mungkin juga sebagian udah ngilang karena udah kelamaan. Tapi masih ada, ketik aja Ronald Frank, mungkin video-video lamanya masih ada. Nah, di suatu videonya gue pernah menemukan pemahaman tentang takdir. Nah, dari apa yang dia sampaikan di salah satu videonya, ada satu video yang buat gue itu ngeh gitu tentang pemahaman takdir ini, tentang konsep takdir ini. Jadi kenapa ada orang beruntung, kenapa ada orang yang tidak beruntung? Seolah-olah itu udah baku, udah fix itu takdir. Ternyata sistem dan takdir itu tidak begitu cara kerjanya. Ini gue kasih tahu. Lu percaya atau enggak? Sebenarnya takdir itu awalnya adalah sebuah pilihan. Jadi takdir itu diambil dari pilihan kita sendiri. Jadi enggak serta-merta takdir itu blok itu, ini takdir lo. Enggak, dia enggak gitu. Ternyata sistemnya, konsepnya tidak seperti itu. Juga di kitab suci pun tidak ada dijelaskan takdir itu langsung serta-merta blok itu buat seorang yang udah nih takdir lo nih. Enggak, ternyata enggak juga ya setahu gue ya. Mungkin kalau gue salah bisa kalian koreksi di kolom komen. Nah, si Ronald Frank ini pernah bilang ada yang namanya hukum sebab akibat. Jadi gue analogikan seperti ini. Misal nih, lu berdiri di persimpangan jalan. Oke. Ada jalan sebelah kanan, ada jalan sebelah kiri. Nah, di kanan dan kiri ini lu nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi lu harus milih antara kanan dan kiri. Ketika lu pilih yang kanan, takdir lu begini. Ketika lu pilih kiri, takdir lu begini. Nah, dari hasil yang lu pilih tadi, misal lu pilih sebelah kanan, itulah yang dinamakan sebuah ketetapan dari hasil atau sebab akibat yang lu pilih sendiri. Misal lu salah memilih rekan bisnis, lalu ya endingnya lu ketipu nih. Jadi lu
dapatkan takdir kehilangan suatu aset tersebut tidak bisa lu ambil lagi gitu. Jadi dia udah nipu, dia kabur, lalu aset itu tidak bisa lu ambil lagi. Jadi ya udah gitu, lu dapat takdir, lu kena tipu. Paling setelah ditipu tadi lu ambil pelajaran, jadi nextnya lu lebih pintar lagi gitu biar nggak ketipu. Sebab akibat inilah yang menjadi faktor utama takdir kita hari ini atau nanti yang kita terima. Nah ini pun yang sudah tertulis di atas langit. Jadi lu sebelum takdir tadi fix di lu ubah di situ. Nah itu namanya nasib. Jadi nasib itu masih bisa diubah sebelum takdir yang fix tadi lu terima. Jadi nasib ini salah satu dari sebab akibat tadi dari apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Kesimpulan dari video ini, lu jangan langsung mengatakan bahwa oh ini takdir saya, ini saya memang ditakdirkan tidak berhasil, saya memang ditakdirkan mungkin tidak sukses gitu. Jangan langsung serta-merta lu tetapkan suatu takdir padahal belum tentu itu takdir lo. Apalagi takdirnya gak enak, lu sama aja menyalahkan Tuhan gitu. Padahal dari takdir tersebut itu ada sebab akibat dari pilihan yang lo sendiri lakukan atau pilihan yang lo sendiri yang pilih. Ya mungkin aja sebelum takdir itu lu dapatkan, mungkin ada suatu nasihat yang lo abaikan, mungkin ada suatu pesan dari Tuhan yang gak lo dengarkan, mungkin kata Tuhan A, ternyata lo pilih B gitu. Padahal Tuhan itu gak mau nyusahin hambanya. Lo aja yang so tahu. Gue ketika paham konsep ini, totali kehidupan gue benar-benar berubah. Ya, at least setidaknya yang kehapusan-hapusan dulu tuh pelan-pelan menghilang, pelan-pelan tergantikan dengan keberuntungan sampai sekarang. Gue yakin takdir lo sekarang itu belum tentu benar-benar fix sebuah atau udah mentok itu takdir lo, belum tentu. Kalau lo merasa bisa merubahnya, berarti itu benar-benar bisa dirubah. Maka yang paling utama yang lo lakukan adalah ubah sebab akibatnya biar endingnya nanti benar-benar yang lo impikan gitu. Lo misalkan mau ditakdirkan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah jadi harus ada sebab akibat yang lo ubah sekarang biar takdir lo nanti berubah juga. Dan jangan lupa berdoa, karena hanya berdoa dan merubah sebab akibat tadi, itu saja yang bisa merubah takdir lu sendiri. Kalau lu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini. Nanti gue akan bahas lagi sesuatu yang mungkin bisa merubah hidup lo semua. Dan jangan lupa juga follow IG gue dan TikTok gue, Renal Dimas. Bertahan hidup, dan bye.